Halo, good morning everybody. Kita road trip lagi, kita touring lagi. Kita jalan-jalan virtual lagi. Apapun itulah, pokoknya kita jalan-jalan. Nah, gue mau minta maaf dulu men sebelumnya. Karena kita mau ke Garut, jalanan wisatanya tuh rata-rata rusak. So kita pakai mobil yang mudaan. Maaf banget ya guys, maaf banget. Gue juga pengennya ada kenangan gitu sama Jenny, tapi kita harus pakai ini karena ini ground clearance-nya jelas lebih tinggi. So maaf ya guys, maaf banget. Gue pengennya ada kenangan lah sama Jenny. Cuma gue juga nggak tega kalau sampai Jenny harus hancur, bempernya copot kan nggak mungkin ya. Gitu. Gue lagi di rest area KM88 nih. Kita pakai ini ya. Ini X-Trail kode body T31. Nanti gue bahas-bahas lagi. Mungkin impresinya gitu ya pakai mobil-mobil yang agak-agak muda gitu. Dan menurut gue ini salah satu mobil yang worth it sih buat road trip, buat touring ya, apapun itu. Ini salah satu yang worth it karena kalau kita lihat ya sebelumnya ini bukan karena gue kayaknya kaya banget gitu ya, mobil ganti-ganti mulu, enggak men. Ini mobil nyokap. Gue pinjem dulu, gue betak dulu ke mobil nyokap ini. Gue takutnya ntar kena orang pajak lah ya. Ya udah, mobil gue mah cuma ya itu aja lah. Nih, kita lihat ya. Ya jelas lebih lega lah ya, lebih lega daripada Jenny jauh gitu. Cuma ya, dan cup holdernya banyak karena mobilnya mobil-mobil muda kan. Dan ini kilometernya baru 17.000 men. Mana ya, kelihatan nggak tuh? So, jadi bukan tanpa tantangan juga, bukan tanpa challenge juga pakai mobil ini gitu. Karena pada dasarnya ini mobil tahun 2011 dan sekarang tahun 2023. Berarti mobil ini selama kira-kira 12 tahun. Bener nggak hitungan gue? 12 tahun. Kilometernya baru 17.000. Berarti 1.000 lebih setahun jalannya. Mobil simpenan, makanya gue juga deg-degan sebenarnya. Karena ini mobil simpenan. Jadi kita pakai halus-halus aja, kita nyetir nyantai-nyantai aja. So kita ke Garut. Ada banyak destinasi wisata yang menarik gitu di Garut ya. Ya cuma karena jalanannya rusak, ya makanya gue bilang tadi kan gue pakai itu ya. Terus maksud gue apa ya? Oh ya karena kan gue udah ke Bandung, udah ke Ciwidey. Kemarin Karangtawulan tuh ternyata udah masuk Tasik. Berarti kita udah ke Tasik, udah ke Pangandaran. Tuh kayaknya kalau nggak ke Garut, kualat gitu kayaknya. Kayaknya kualat men. Karena itu bener-bener di tengah-tengah dan kita tinggalin sendiri. Kan nggak mungkin ya. Gue pengen ke situ deh. Makanya kita pakai ini. So nikmatin aja perjalanannya guys. Pakai mobil yang rada muda walaupun tetap tua sih. Karena 2011 sudah 10 tahun lebih usianya. So let's go. Kita jalan emang, dan ini manual loh. Jarang loh cari X-Trail T31 manual tuh, lumayan susah. Jarang-jarang yang dapat, jarang-jarang yang pakai gitu. Dibilang langka nggak langka gitu. Cuma memang waktu beli aja nyokap tuh kalau nggak salah indennya tuh mau 6 bulan apa 8 bulan deh, gue lupa, sampai berantem sama sales. Oke, let's go. Udah jalan. Oke guys, so kita sudah meninggalkan hotel dan kita sedang menuju ke Garut. Ya kita lewat tol dulu aja. Nanti sampai keluar Garutnya baru kita melewati jalan yang ya karena gue pecinta jalan. Pecinta jalanan gitu ya. So ya itulah maknanya road trip sebenarnya, kan menikmati perjalanan. Kalian kalau mau ke Garut itu arahin dulu ke Kamojang Bridge. Nah itu yang bagus. Karena salah satu jembatan ikoniknya di situ ya. Terus gue pengen foto-foto di situ. Cuma kelihatan banget kalau udah jam 4. Kita nyampe sana tuh kira-kira jam 4 lebih. So kayaknya gue nggak jadi ke Lemping Cirorek dulu. Kayaknya gue mau ke Candi Cakwang dulu. Gue jelasin kenapa gue mesti ke situ, dan harus itu adalah salah satu destinasi wajib gitu ya. Apalagi kalau kalian pecinta-pecinta seperti suka Candi Borobudur, Candi Prambanan. Nah, ini dan kalian yang domisili Jawa Barat gitu ya, mau ke Garut mau ngapain nih? Nah, itu salah satu destinasi wajib. Kenapa? Ntar gue kasih tahu. Ya. So, kita jalan dulu. Gua sedikit impresi dulu ya sama mobil ini ya. Mobil ini nyaman. Bahkan terlalu nyaman kalau lu pakai
manual gitu ya, rasanya kayak Matic, rasanya kayak CVT, cuma bedanya kalian oper gigi dan harus injek kopling. Mobil ini sedikit sekali gejala buat endut-endutan atau RPM dan kondisi ban yang perputarannya tidak cocok gitu, akan terjadi endut-endutan. Nah, di mobil ini tidak terjadi sama sekali gitu, kecuali sudah sampai limit banget gitu ya, kalian di gigi 4 tapi lari 20 gitu ya. Nah, itu baru tuh ya, mudah banget bawa mobil manual ini, jujur aja. Cuma ya gasnya delay gitu, mungkin juga konsekuensi dari kenyamanan transmisi manualnya ya, yang disebabkan yang mengakibatkan transmisi gasnya itu delay gitu. Lalu mobil ini 6 speed, jadi kalau di tol tuh sangat irit sekali gitu. Nah, kemarin gua kan di Bandung cukup lama tuh, agak macet-macetan segala macem. Bensinnya tuh masih 1 liter 11 kilo. Itu berarti di tol lancar, lalu di Bandung macet-macetan tuh. Itu udah kombinasi tuh, cruising di tol sama di dalam kota ya gitu. Lalu kalau untuk visibilitas cukup buruk gitu, karena ujungnya tuh nggak kelihatan kanan kiri, apalagi kirinya blind spot banget tuh gitu. Udah sih sekedar itu aja. Cuma ini nyaman banget sih untuk touring. Tapi posisi duduk tetap menurut gua Jenny one of the best sih, karena bisa rebah, bisa dapat lumbar support yang pas. Kalau ini lumbar supportnya tuh agak nanggung, gua nggak tahu, dan nggak bisa disetting gitu ya. Dan ya gua nggak tahu, mungkin badan gua yang nggak sesuai, harusnya mungkin gua lebih tinggi lagi atau gua gimana gitu ya. Gua rasa begitu sih. Oke guys, Garut. Jadi tadi macet tuh karena ada mobil yang mogok pas di tikungan tanjakan gitu. Terakhir kesini pas Pangandaran. Garut cukup menyenangkan sih kemarin, kalau lewat-lewatin dikit tuh ya, kayaknya seru gitu. Karena kita mau ke Kamojang Bridge, nanti kita di depan tuh puter balik, nggak dilurusin terus. Kalau kemarin kan ke Pangandaran tuh dilurusin terus tuh. Nah, ini nggak, kita puter balik, kita lewat jalan yang lebih kecil. Nah, ini kita puter balik guys. Gue udah deg-degan loh tadi di tol tuh, hujan gitu kan, gede banget, angin. Gue pikir di sini bakal wah parah hujan nih, gue bisa cancel nih hari ini. Ternyata tidak, aman. Nah guys, dari sini kita belok kiri nih men. Dan iya, kecil jalanannya. Untuk mobil besar ini jalanannya kecil. Kita ikutin terus aja jalannya ya, sampai ke Kamojang Bridge. Gue makan cilok dulu men. So guys, Garut nih bisa gue bilang setelah gue beberapa kali ya, yang kemarin ke Pangandaran, terus ini sekarang beneran ke Garut gitu ya. Memang apa ya, bisa gue bilang nggak kondusif sih jalan untuk mobil, apalagi kalau misalnya lu pakai mobil-mobil antik, mobil tua, mobil apa gitu ya, mobil mahal gitu ya, kayaknya lebih baik pakai motor sih ya. Ini kayaknya mungkin salah satu yang baru gua ketemu nih, salah satu destinasi wisata yang memang diwajibkan lu pakai motor kalau bisa gitu. Ya karena tuh sekacau ini sih kayaknya.
Dengan infrastruktur yang nggak bagus untuk jalanannya ya. Ya ini sih gue lewat belakang, tapi ya kalau lewat depan sih jalan arteri normal gitu. Cuma kalau lewat belakang begini kan memang pasti banyak gangguan, banyak apa nih. Nah, dengan rambu yang tidak jelas apa segala macem, terus habis itu ya seenak-enaknya mobil angkot gitu tuh kayak gitu. Lumayan bikin pusing sih. Ya, lumayan bikin pusing karena takutnya tuh kan kita sayang juga sama kendaraan kita ya gitu. Jadi harus super ekstra hati-hati gitu. Jadi tadinya mau fun di jalan tuh kayak kok gini ya, gimana ya gitu, kayak apa ya, nggak bisa dijelasin sih, kayaknya tuh ngeganjel gitu hati, nggak gitu bener-bener bisa nikmatin jalan tuh. Terus jalan tuh gini aja, di sini aja tuh banyak rusak tuh, banyak tambelan-tambelan. Tuh barbar tuh kayak gitu tuh men. Nanti dari kemarin tuh yang Pangandaran gue pernah bilang gue kayaknya lagi low mungkin, jadi nggak bisa overtake. Enggak sih men, memang seenak-enaknya itu berarti, karena sekarang gue lagi sehat, lagi seger. Tetap kayaknya gimana gitu. Guys, so far sejauh ini ya pom bensin dan semuanya tuh ada gitu ya. Alfamart, Indomart, apa tuh ada semua. Jadi kalau kalian yang road trip udah mulai lelah gitu ya, bisa istirahat di situ kan. Dan ya ini nih, motor-motornya semua kacau kan. Tuh. Nggak tahu kenapa bisa sesuka-sukanya gitu, lambat tengah gitu. Terus truk besar tuh banyak loh main di sini, banyak banget. Dari tadi gue lihat kayak fuso gitu banyak gitu. Lumayan greget sih. ngeliat jalanannya ya, lumayan greget untuk sebuah kota yang banyak destinasi wisatanya gitu ya. Maaf nih, bukan ini Garut banget ya, tapi ini nyata sih men, lu lihat di rekaman aja, sesemeraut itu. Dan untungnya mobil ini manual yang enak sekali gitu, nggak perlu rev matching, tetap bisa smooth gitu ya. Ya jadi nggak gitu lelah gitu. Kalau Jenny mungkin akan lebih lelah ya, apalagi dengan jalanan yang ngebelah gitu. Ntar yang ditambal sebelah mana, yang nggak ditambal sebelah mana gitu. Jadi kayak ada aspal baru sebagian, ada yang sebagian enggak gitu. Itu kayak bingung nyari jalan yang enaknya kan gitu. Gitu sih. Ya kalau truk-truk gini masih oke lah. Kalau tadi tuh ada fuso gitu, sempat ada yang segede-gede gitu. Kalau Jenny kegiling kayak. Nah pokoknya guys, pesan gue guys, kalau kalian lewat jalan ini harus full konsen sih. Makanya gue tadi nggak terlalu banyak nge-record ya, karena gue harus konsen banget. Yang pertama mobil ini besar, yang kedua jalanannya kecil, yang ketiga ya gitu men, banyak halangan tidak terduga tuh. Jadi bener-bener harus konsen banget. Maaf nih, makanya gue cuma bisa pakai satu view dulu sementara. Tuh. Ya gitu men. Sesusah itu jalanan di sini. Tuh, dan bis seenaknya aja, angkot juga seenaknya aja, motor juga seenaknya aja gitu ya. Jadi kalian harus protect diri kalian sendiri. Lihat kaca spion tengah, kanan, kiri ya. Itu sesuatu yang wajib banget gitu. Jadi full konsen lah. Kalau enggak ini bisa terjadi tragedi deh paling enggak. Apalagi kita pendatang gitu kan, bukan orang asli sini. Wah kacau kan. Ya gitu aja sih. Full konsen ya men. Kalau gue sih kemarin ngikutin feeling, makanya gue pilih transit dulu di Bandung. Karena ternyata memang begini nih men, butuh konsentrasi yang sangat tinggi untuk kalian apa ya, mengawasi, lihat semuanya gitu ya. Tidak semudah jalanan biasanya gitu. Ibu-ibu sen kanan. Tapi
tapi lurus. Garut itu sebenarnya tadinya terbentuk gitu ya karena ada suatu desa. Nanti gue kasih captionnya apa desanya namanya. Nah, desa itu tuh tadinya penghasil kopi yang baik gitu di zaman Belanda gitu. Penghasil kopi yang baik di zaman Belanda, tapi mulai menurun produktivitasnya. So waktu itu Dendels ya kalau nggak salah itu mencoba untuk merelokasi tempat desa tersebut gitu ke suatu tempat gitu, jadi menjadi sebuah apa ya, benar-benar kabupaten yang besar gitu ya, atau kota yang besar gitu ya. Nah, tetap untuk digunakan sebagai apa ya, penghasil hasil bumi lah, tetap untuk hasil bumi gitu kota itu. Tapi tidak terjadi itu karena bukan dihalangi karena banyak yang tidak setuju bupatinya kalau nggak salah. Nah, lalu benar-benar terjadinya tuh di zaman Inggris. Di zaman Inggris tuh akhirnya berhasil, maksudnya berkonsolidasi gitu ya, bupati akhirnya setuju untuk yuk kita cari tempat. Nah, jadilah ini Garut gitu, katanya gitu men. Nah, Garut itu diambil dari, konon katanya diambil dari orang-orang pribumi yang lagi membangun atau lagi beraktivitas untuk yang terkait dengan kota ini, tangannya ke Garut gitu. Cuma orang Eropa kan spellingnya sebutnya Garut gitu ya. Ya udah, jadi mulai saat itu nama kota ini namanya Kota Garut. Gitu. Gue juga nge-research ya. Tapi semoga kalian itulah dapat terbantu dengan informasi ini. Karena kenapa gue sampai research gitu? Karena gue penasaran kenapa namanya Garut. Kenapa Garut? Lu kalau ulangin 10 kali Garut itu aneh. Ya, kenapa bisa kepikiran kasih nama Garut? Ternyata gue cari-cari ternyata dari situ. Oke, so udah mulai kondusif jalanannya. Tidak separah tadi di bawah. Nah, kita ini mulai nanjak terus ya, man. Karena ya memang datarannya itu sebenarnya agak tinggi, dan kalau kita terusin terus ini tuh nanti kita sampai ke Papandayan, sampai kemana tuh gitu, man. Dan ini kawasan Kampung Lauk, Desa Lempengan kalau nggak salah tadi ya. Tuh, selamat datang. Nah, ini udah beda lagi nih. Tuh, selamat datang. Dan angkotnya tuh di sini kayak Sukabumi gitu ya, angkotnya banyak tapi sebenarnya penumpangnya nggak ada. Paling ada 1 gitu, 2 gitu. Nggak pernah full gitu penumpangnya, rata-rata kosong. Gitu. Seperti Sukabumi, jadi banyak angkot tapi tidak ada yang naik. Nah, itu yang bikin macet parah. Harusnya sih pemerintahnya mikirin ya buat apa ya? Merelokasi si drivernya gitu. Bisa punya kegiatan lain yang menghasilkan gitu, bisa bekerja di bidang lain, disediakan gitu. Nah, kan nanjak terus kan, ini nanjak terus nih. Dan so far sih X-Trail memang X-Trail T31 ini manual 2000 cc, T31 kode bodinya. So far enak memang kalau untuk tanjakan-tanjakan kayak tenaganya ngisi terus, tapi begitu lo kick down, nah itu delay. Entah apa yang menyebabkan itu. Kalau kemarin gue ngobrol-ngobrol sama ahlinya otomotif sih, dia bilang karena damper kopling atau apa gitu, dia bilang itu tuh memang dibikin begitu dan di remapnya begitu mobilnya.
nanjak-nanjak terus, cuma ini cor beton semua, bukan aspal. Jadi kalau kalian mobilnya modifikasi yang ceper gitu ya, keras, atau yang buat performance, ini kalian sih bakal sakit perut gitu. Dan ini nanjak terus, nanjak. Dan ya kalau mobil kalian tenaganya pada dasarnya pas-pasan, ini cukup merepotkan karena begitu kalian tancap gas gitu ya, bakal ada distraksi, misal kayak motor lambat atau apa gitu. Jadi kalian nggak bisa buka full throttle kalian gitu. Ya persiapin mobil kalian aja deh gitu. Tanjakannya cukup banyak gitu, cukup panjang tadi tuh. Nah ini sekarang udah mulai nggak nanjak gitu. Tapi tadi itu tanjakannya panjang dan belok dan banyak distraksi gitu. Jadi kalian mesti hafal sekali kurva power mobil kalian di mana, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Dan ini makin kecil jalanannya karena ini pasar nih. Tuh. Ya. Ini pasar, men. Cuma belum lihat pasar Ibu Kamojang ya namanya. Iya, ada ubi madu. Ya, pasar Ibu Kamojang. Dan banyak bengkel di sini. Pom bensin, apapun ada lah, karena ini masih masuknya kota sebenarnya. Dan banyak bengkel, jadi kalian tidak perlu takut kalau kendaraan kalian trouble. Tinggal di search saja bengkel terdekat atau apapun itu. Ih bagus loh ini sebelah kiri. Kita Kamojang Bridge kan. Itu udah masuk wilayahnya gitu. Tuh. Lumayan dan motornya sangat barbar, berani banget ngambil ke tengah setiap nikung. Tuh kan nanjak lagi. Tuh cakep kan. Ini gue pakai gigi 2, pakai AC nyantai karena tenaganya cukup dan manual gitu. Kalau tenaganya nggak cukup itu yang pusing. Jenny pun masih bisa sih sebenarnya, cuma pasti berisik tuh. Wah, gila men, bagus banget men. Wanjay, gila. Wah, itu yang kuningnya tuh Kamojang Bridge itu. Wih, gokil. Gokil. Cakep ya. Ya udah, gue nanjak dulu bentar. Itu udah mau sampai tuh Kamojang Bridge. Nah ini kalau udah sampai Kamojang Bridge ini semua sebenarnya udah masuk jalanan apa ya, wisatanya. Udah include tuh satu jalur tuh. Terkanan ada apa, kiri ada apa, kalau nggak salah begitu ya men. Wah, jir, matilah, bagus banget guys. Turun dulu. Wah gila men, ini bagus banget men. Tuh. Wah. Turun dulu ya. Ini ada warung-warung sebenarnya. Bagus ya men. Terus kalau ke bawah tuh ada sawah tuh. Cuma ini masih gundul. Nah ini jalannya bagus nih ke depan sini. Ada Blazer. Kita lihat sini.
Cukup dingin sih, berasa anginnya, berasa. Dan anginnya angin sejuk. Gue foto-foto dulu ya. Tanjakannya lumayan. Ini kayak si MN nih, yang bagian nanjaknya dibagi dua gitu, jadi ada space buat orang overtake yang lebih cepat bisa overtake gitu ya. Cakep guys, mulai cakep guys jalanannya guys. Tapi asli ini tuh memang cocoknya untuk kita touringnya tuh pakai road trip itu pakai motor, bukan pakai mobil sebenarnya. Melihat dari keseluruhan apa ya, overallnya jalanannya itu ya, mulai dari bentuk jalannya, wih indah men. Nanjak terus ya guys, mulai dari bentuk jalannya, mulai dari arus lalu lintasnya, itu kayaknya lebih cocok motor sih. Dan motor nih jauh lebih bisa nikmatin sih. Gila men, indah men. Ini masih banyak suara jangkrik loh. Masih banyak banget suara jangkriknya. Ada suara burung. Gue nggak pakai AC sih. Wih, indah men. Indahnya begitu udah di dalam men. Dan kalian harus sih lewat si jembatan Kamojang Bridge itu harus sih men. Karena kalian akan nemuin kayak gini. Ini bagus banget. Ini semua sebenarnya bisa jadi destinasi wisata nih. Sangat bisa ini. Keren. Cakep men, atasnya juga cakep tuh pohon-pohonnya. Ini apa, pinus ya? Pinus nih, cakep men pinusnya. Wow, jalanannya. Wow. Asik men, asik. Wow, gila. Cakep guys. Nah, ini dia rusak-rusak. Oh, ini ada bunyinya men, ternyata. Dengar gak? Ini dari ini ya men. Panas bumi tuh berarti dari belerang, dari tuh. Panas bumi tuh dari belerang, belerang sih sebenarnya, lebih ke situ. Kalau gua nggak salah ya, karena bukan minyak bumi nih, kan bukan batu bara, bukan apa gitu kan. Nah ini itu benar-benar dari
kayak belerang gitu, panas bumi kan. Keren. Yuk, kita lanjut yuk, kita gas yuk. Wah men, gila ini bagus banget sih men. Dan dingin loh, ini dingin banget. Dingin, enak banget tuh. Tanpa AC, gila ini udah kayak pakai AC. Dingin sih ini. Gila, indah men, dan sepi. Akhirnya, kenapa dibawa ramai tapi kenapa nggak pada kesini ya? Kawasan wisata, Taman Wisata Kamojang, Kabupaten Bandung. Oke. Desa Sukakarya. Wih, ini enak sih buat chill santai ini. Ada lesehan-lesehan banyak di sini ternyata. Kayaknya besok kita kesini yuk. Udah dari pagi kayaknya seru deh. Seru sih kayaknya. Banyak ini wisata semua men. Gue sampai bingung mau yang mana. Ntar lu ya, ntar gue sampai itu gue research lagi ya. Kayaknya gokil sih men. Wah anjing, gue nggak kelihatan dari tadi kanannya. Gila, bagus men. Wah gila brother, bagus banget, gila. Om bisa aja om di sini om loh. Gila ini bagus nih. Gila, kayak lukisan. Wah gila men, ini bagus banget men. Gila nih, gue punya temen ketemu di jalan, namanya AA Bayhaki. AA Bayhaki. Iya. Gokil men, doi. Tiap hari om lewat sini. Tiap hari. Karena kerja. Iya kerja. Kerja di? Jadi toko material di salah satu di Bandung. Majalaya sih. Majalaya. Pulang selalu lewat sini. Iya. Dia tiap hari lihat ini men. Gila, tiap hari dilihat ini, kacau ya. Gokil om. Om thank you ya om ya. Gue untung lihat motor lu berhenti. Gue soalnya kan dari tadi ini ketutupan sama warung. Oh iya, warung-warungnya. Iya kan, gue lihat motor berhenti terus gue nengok kiri, wah gila langsung. Gara-gara motor lu om. Thank you om. Salam kenal om. Okay. Jakob. Oke guys, kita dapat tempat ngopi nih kayaknya, buka nih. Kopi di Rangun LMDH. Apa tuh artinya? Bahasa Sunda tuh kayaknya. Tahu masih buka apa enggak? Guys, ini gue dapet. Makanya gue dari tadi tuh lagi bingung gitu, kayaknya kok seru gitu ya di sini nih, di daerah Kamojang ini. Kan ini banyak banget pinus nih. Nah, yang bikin seneng adalah ternyata pemerintah setempat itu mendorong para penduduk sekitar buat bikin tempat begini. So, kalian datang ke sini ya. Nah, kalau kalian lewatin Kamojang, karena kita harus mendukung nih yang seperti ini ya. Tidak terus dikuasai oleh orang-orang besar. Kalau mau buka tempat makan segala macem, jadi bisa dimanfaatkan, bisa mendulukan penduduk sekitar gitu untuk mendapat rezeki. Top, ini top, salut gua. Harus begini nih men. Dan adem sih, enak banget men, pinus gitu, seru. Ntar gue kasih lihat ya. Ini kalau menurut gue nih pribadi, tata letaknya masih kurang. Spot-spotnya
cara dia bikin tempat duduk, bikin apa. Cuma yang paling bagus yang tempat gue dudukin sekarang. Tuh. Karena benar-benar begitu. Ya udah lu di tengah-tengah nih. Ini lu di tengah-tengah pinus nih. Tuh. Gitu. Ntar gue shoot yang sebelah sana, gue kasih lihat kalian nih. Ya, cuma menurut gue seru sih, bagus banget gitu. Ya udah, gue mau ngopi, mau nyantai di sini. Dan di sini harganya murah-murah. Tadi gue lihat kopi tubruk tuh ya 13 ribuan. Sosol lah, itu kopi racik sini. Terus kalian bisa karaoke, bisa nyantai, bisa karaoke di sini bareng teman-teman kalian. Kalau kalian touring pakai motor, pakai mobil, mau santai sejenak gitu ya, lelah di perjalanan, ini salah satu tempat yang recommended menurut gue. Gitu. Ya udah. Gue mau ngopi dulu, mau nyantai dulu, nikmatin. Kita nanti langsung next ke hari kedua ya. Makasih. Ini kopinya racikan apa? Kopi racik gitu? Bukan nih yang panutan sih ya. Bukan kayak kapal api gitu kan? Bukan kan? Oke. Kopi asli. Oke, makasih ya. Bagus tempatnya.